Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya dengan NIM 2405136048. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi exam dan komen Pro MPT beserta menjelaskan atau membuat tabel pada komen Pro MPT dan database di MySQL atau exam. Oke, sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gali Yuda Saputra selaku dosen pengampu pada mata kuliah pemrograman database. Oke, dan saya berterima kasih kepada Bapak karena telah mengizinkan saya atau memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang aplikasi exam dan membuat tabel pada komen Pro MPT-nya. Oke, langsung saja kita pada pemrogramannya. Jadi sebelum itu mari kita mengenal tentang aplikasi exam dan komen Pro MPT. Apa sih exam itu? Exam itu adalah perangkat lunak web server lokal yang memudahkan pengembang website dan aplikasi web di komputer kita tanpa perlu koneksi internet. Sedangkan komen Pro MPT atau PMD adalah aplikasi terminal yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah atau berbasis pada sistem operasi Windows. Seperti menjalankan aplikasi, mengakses database, dan melakukan tugas administrasi. Oke. Oke, lanjut pada videonya. Sebelum kita mulai, kita harus memiliki yang namanya aplikasi exam. Nah, ini kita sudah ada, tinggal kita buka. Untuk menemukan aplikasi ini, kita bisa menemukannya di website atau di Play Store ya teman-teman. Nah, sudah masuk di aplikasinya, kita tinggal mengaktifkan bagian Page dan MySQL. Kita startkan. Oke, ini sudah aktif ya. Sudah kita keluar. Terus kita masuk lagi yang di komen Pro MPT. Nah, kita masuk. Nah, awal mula kita akan memulai dengan memasukkan yang namanya mengetik, yaitu cd c terus garis miring exam garis miring lagi MySQL garis miring b. Oke, kita start. Nah, jadi ini adalah untuk memasukkan untuk memanggil MySQL CMD-nya ya. Nah, selanjutnya masuk di sini untuk memasukkan dalam server SQL-nya. Ini kita ngetik lagi MySQL terus Oke. Nah, jadi untuk penjelasannya itu U dan P ini adalah apa? U ini adalah usernya dan P ini adalah passwordnya. Kita enter saja. Nah, langsung kita enter saja lagi. Oke, masuk di bagian yang ketiga, yaitu untuk kita memerintahkan membuat database barunya. Kita ketik create atau membuat
database db. Nah, jadi kita menggunakan dengan tugas saya yaitu database tanaman, jadi saya membuat db tanaman. Kita ubah saja ya tanaman seperti ini ya. Ke situ kita lanjut atas tadi. Oke, lanjut. Setelah kita bagian ini, jangan lupa dimasukkan yaitu namanya koma. Nah, ini jika sudah, kita langsung cut saja, kita membuatnya, enter. Ini sudah aktif ya, ini sudah aktif artinya. Hingga selanjutnya kita memberitakan tampilan seluruh database di MySQL-nya. Jadi apakah sudah ada nih kita buat database yang DB tanaman ini, apakah sudah ada di tampilannya nanti di database-nya. Kita ketik yaitu show database. Nah, jadi di sini sudah ada ya di bagian DB tanaman ini. Ini sudah masuk di database. Kita membuat baru itu DB tanaman ini. Oke, sudah. Selanjutnya kita memanggil database-nya sebagai nama database. Database-nya tadi apa namanya, yaitu DB tanaman. Nah, saatnya kita memanggil dengan mengetik DB tanaman. Jadi saya menggunakan database tanaman ini karena saya ditugaskan dalam tugas ulangan tengah semester. Jadi ini tugas saya yang memasukkan, yaitu ke sini sudah kita ketik lagi itu titik koma, jangan lupa kita udah kan, karena ini sudah ada ya, database sudah terbuat artinya sudah di create. Selanjutnya kita membuat tabel pada database-nya. Untuk membuat tabel berisi informasi tentang database tanamannya. Oke, kita buat, kita ketik create tabel itu tanaman. Nah ini ya, jadi ini tabel atau database yang kita punya tanaman. Kita kasih titik, saya kasih maaf. Nah, maksudnya kita membuka kurung untuk membuatnya. Buka kurung, langsung enter seperti ini. Nah, selanjutnya kita isi informasinya. Kita isi yaitu pertama kita masukkan di sini dengan tugas saya yaitu ID tanaman. Nah, di sini saya menggunakan ID tanaman. Teman-teman semuanya juga bisa. Ini di sini kita bisa menggunakan dulu yaitu nomor ID ataupun NIM untuk sebagai titik atau kunci awalan dalam membuat tabelnya ya. Jadi di sini saya menggunakan ID. ID ini bisa berupa seperti nomor ID tanaman. Baru kita pakai IntelliSense ini. Yaitu sini saya memasukkan 5. Nah, di sini 5 artinya 5 inti lah untuk dalam database-nya kita. Saya menggunakan 5 tanaman atau jenis-jenis
5 tanaman, terus jenisnya, setelah itu lokasinya, setelah itu manfaat pada tanaman tersebut. Seperti itu. Oke, koma, enter. Terus lanjut, kita memasukkan nama tanaman. Tanaman. Nama tanaman. Jangan lupa kita masukkan varchar. Nah, seperti ini ya. Kita menggunakan varcharnya yaitu hingga angka berapa? Kita kasih masuk 50 kata ya, atau 50 detik pada kata dalam nama tanamannya. Misalnya seperti tanaman ulin. Kita hitung ulin itu ada berapa huruf di situ. U, L, I, N ada 4. Nah, kita bisa melebihkan aja. Ya, lebihkan menjadi 50 saja. Ya, tidak ribet. Oke. Enter. Terus kita masukkan lagi yang namanya jenis varchar. Nah, kita masukkan lagi ya 50 saja, biar tidak lebih ya. Kalau dibilang lebih tidak apa-apa, tapi ini bisa bagus karena mungkin ada nanti dalam kata-kata itu kelebihan gitu, jadi nggak akan terjadi error. Oke, enter. Lanjut kita masukkan yaitu lokasi ya, lokasi varchar 50 juga tidak apa-apa. Enter. Lanjut lokasi sudah. Terus kita kasih lagi yang namanya manfaat pada tanamannya. Varchar. Ini kasih 50 lagi. Terus kita kasih koma, enter. Nah, di bagian ini jika sudah informasinya sudah cukup dari yang sudah dibuat, tinggal kita memasukkan yang namanya primary key atau kunci utama ya. Jadi kita ketik yaitu primary nah, primary key-nya itu apa? Yaitu yang ini di bagian atas ini, ID tanaman. Kita masukkan ID gitu ya. Jadi kuncinya itu pasti di bagian atas ya, kita masukkan karena ini kuncinya di sini pasti. Oke, ini tidak usah kita kasih koma, langsung saja enter. Enter. Nah, di bagian sini kalau sudah cukup, kita menutup tabelnya. Tadi kan sudah buka tabel, sekarang tabel pasti lagi koma, enter. Nah, ini sudah terbuat ya, ini sudah jadi artinya. Selanjutnya kita melanjutkan yaitu menampilkan struktur tabel yang sudah kita buat. Kita ketik yaitu guys, date tanaman nah seperti ini, koma. Ini ya, sudah, kita langsung enter. Nah, sudah jadi ya untuk file pada pemrogramannya seperti ini, sudah jadi. Nah, selanjutnya kita membuat lagi, masukkan informasi pada tabelnya.
Seperti contohnya itu kita gunakan nomor dari ID. ID berarti kita kasih 1. Terus itu nama tanamannya apa, kita kasih juga, kita buat. Terus jenisnya apa, kita buat juga. Lokasinya juga kita buat. Terus manfaatnya juga kita buat. Oke, contohnya seperti ini ya. Bisa langsung lakukan ID-nya. Nah, kita buat dulu ketik, yaitu namanya insert info. Kita tadi itu yaitu tanaman ini, terus follows nah seperti ini, insert into tanaman follows. Oke, itu sudah, langsung kita enter. Ini tinggal kita buat informasinya seperti apa. Oke, ini ya teman, buka kurung, terus tanda kutip 2. Jadi ID, dari ID itu kita kasih nomor 1, terus 2 atau tanda kutip 2, terus koma, masukkan lagi. Nama tanamannya itu apa? Nama tanamannya itu kita gunakan yaitu misalnya meranti sarang kunai, nah ini ya. Oh ini kita belum ada tanda kutip ya, maaf, jangan lupa ya teman-teman, sampai kelupaan pada untuk memberikan informasi itu ada tanda kutip seperti ini. Kutip sampai selesai ya, dari ID, nama tanaman, jenis, lokasi, tempat. Ini harus ada tanda kutip sama komanya. Terus itu jenisnya. Nah, jenisnya ini font besar atau font besar. Gunakan font besar. Font besar. Terus kurung kasih yaitu ini ya, ini terus tanda kutip 2 lagi, terus koma, kita masukkan lagi yaitu lokasinya. Jadi lokasinya itu ada di our ini ya. Oke, sudah kita kasih. Dari sini saya kelupaan lagi, mohon maaf. Jangan lupa memberikan tanda kutip. Pokoknya di sini kita gunakan yang namanya ada tanda kutipnya ya. Tanda kutipnya harus ada. Terus itu kita lanjut di bagian manfaat atau ya bagian manfaatnya.
Manfaatnya itu, ini saya menggunakan kayu. Manfaatnya itu dalam tanda kutip semua, kayu berkualitas, tas, tas, untuk untuk artinya tidak tahu berapa ini catnya. Oke, untuk sudah pasti kayak gini. Terus ada kutip lagi. Oke, sudah lagi, tinggal kita tutup kurung. Nah, tadi buka kurung, yang ini tidak kurung. Nah, terus itu kita kasih kurung. Oke, ini sudah, kita langsung enter. Nah, ini sudah dibuat ya. Selanjutnya, ini saja, oke, lebih jelas. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi insert seperti biasa. Insert. Oke, jika sudah seperti ini, tinggal kita enter. Ini sudah ada 5 ya. Saya buat sudah ada 5. Enter saja. Nah, setelah itu kita masuk di bagian untuk cek isi tabel apakah sudah benar atau sudah inputkan pada pembuatan database-nya. Apakah sudah diinput, jadi mari kita ketik, yaitu ketik home bukan. Nah, tanaman seperti ini ya. Oke, jadi ini sudah ya. Dan ini tinggal kita cek apakah sudah. Nah, jadi sudah ya, sudah diisi ya teman-teman. Nah, jadi ada ID, dari tertera ID, nama tanaman, jenis, lokasi, dan manfaatnya. Oke, jadinya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk di bagian untuk mengupdate atau memperbaiki, lah intinya ya. Nah, jadi gimana sih ada kesalahannya tadi itu? Ini harusnya ada tambahan ini, maaf ini kelebihan. Oke, dan kita untuk mengupdate di bagian manfaat, kita akan mengetik yaitu update baru hutan. Tanaman terus dan kita akan bagian manfaat ya, di bagian manfaat
di sini kita bisa memperbaikinya menjadi kita akan menjadi seperti ini. Ada beberapa ya. Oke, di bagian set manfaat, terus kita ketik sama dengan, terus tanda kutip satu, kita ubah itu daun buah misalnya, buah dikonsumsi, nah seperti ini ya. Terus untuk tetap kolom ini kasih masuk itu pohon membantu air. Nah seperti ini teman-teman. Jika sudah, kita kasih kutip satu lagi, terus itu kita masukkan where. Nah setelah itu kita pakai yang ID yang awal ini. Jadi nomor berapa sih di bagian manfaat yang akan kita ubah, yaitu di bagian nomor 4 ya. ID-nya itu berarti kita masukkan ID situ tanamannya, yaitu sama dengan nomor 4 kutip. Nah ini ya, apakah sudah jadi, apakah akan diganti yang sudah kita ubah. Kita lihat. Nah ini sudah ya berjalan artinya ya teman-teman. Mari kita coba ceknya. Seperti ketik lagi yang di bagian select from tanaman. Jadi kita akan mengeceknya ulang. Oke, kita cek ya. Nah sudah ya, sini sudah diganti nomor 4. Di bagian nomor 4 itu yang di bagian jengkol, yaitu buah di bagian dari tabel yang di atas, yaitu buah dapat dikonsumsi membantu konservasi AI. Nah ini tadi kan kepanjangan ya teman-teman. Nah jadi saya mengubahnya menjadi buah dikonsumsi, manfaatnya buah dikonsumsi pohon membantu konservasi air. Nah seperti itu ya, untuk mengupdate misalnya ada salah kata dalam tabelnya itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian untuk mengubah nama pada tabelnya. Jadi di sini kan masih kita menggunakan tanaman. Jadi kita akan mengubah nama tabelnya, yaitu jadi di sini kita mengetik name tabel dari tanaman tanaman ya, nama tabelnya kita tadi tanaman. Nama kita menjadikan itu tanaman unmul. Oke, karena ini di sekitar unmul ya teman-teman. Oke, besaran tanaman unmul. Nah seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, kita kasih titik koma dan nanti kita enter. Kita sudah semua ya teman-teman, enter saja. Nah sudah ya. Untuk kita mengeceknya, kita gunakan lagi apakah benar. Misalnya kita gunakan lagi nih tanaman. Jika kita salah mungkin akan menjadi error ya. Coba ya, from
apa itu kita pakai tadi tuh. Nah, kita gunakan untuk salah ya teman-teman, apakah panggil masih atau tidak. Coba ya, itu dua titik. Nah, error ya jadi teman-teman, karena kita sudah mengubahnya menjadi tanaman unmul. Nah, dari nama tabel yang pertama yaitu tanaman, kita menjadikannya tanaman unmul. Nah, jadi kuncinya ini ya teman-teman untuk nama tabel. Kita jangan salah lagi memasukkan, kita harus menghafal atau mengetahui nih nama tanamannya atau nama tabel yang sudah kita buat baru lagi. Tuh, kita gunakan sini lagi. Hmm, hmm, tanaman unmul, nah seperti ini kan, ya coba kita enter. Nah, udah ya, jadi benar ya. Nah, kita sudah mengubahnya menjadi nama tabelnya tanaman unmul seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan di bagian dimana kita menambahkan file atau file dalam database di tabel ini. Jadi dari manfaat kita akan menambahkan lagi nih satu kolom atau satu baris di sampingnya ini. Nah, caranya seperti apa? Kita ketik yaitu alter, huruf besar ya, alter tabel, alter tabel. Itu kita masukkan yang tadi itu tanaman unmul. Nah, judulnya tanaman unmul. Nah, ini terus kita nambahin. Jadi kita di sini pakai menggunakan add untuk menambahkan. Add itu untuk menambahkan ya. Add. Nah, terus yang akan kita tambah itu apa? Sebenarnya kita akan menggunakan, kita menambahkan yaitu ukuran parser. Nah, ukuran parsernya kita gunakan parsernya itu 50. Kita ikuti ya, 50 seperti ini. Di situ kita masukkan, ketik lagi yaitu not nol. Nah, ini nol, terus tambahin lagi titik koma. Oke, jika sudah seperti ini, saatnya kita cek ya apakah jadi atau tidak. Kita enter saja. Nah, ini sudah berjalan teman-teman, jadi tinggal kita untuk melihat nih tabelnya apakah sudah benar ini di input. Oke, mari kita coba. Tanaman. Nah, oke, sudah ya. Nah, kita cek. Coba. Nah, sudah ada ya di bagian ukuran, sudah ada ditambahin tabelnya. Kolom tabelnya sudah ada ditambahin ya. Untuk kolom tabelnya sudah ada. Selanjutnya kita masuk lagi di bagian untuk menghapus rekornya atau data dalam tabel tersebut atau filenya. Kita ya kita ulangkan kembali lah untuk kita menghapus gitu. Jadi kita gunakan itu tetap sama alter tabel, alter tabel, itu tanaman ungu.
Terus itu kita gunakan dari ADD, kita untuk menghapusnya itu yaitu menggunakan drop. Nah, drop untuk menghapus, ADD untuk menambahkan. Jadi kita gunakan drop untuk menghapus. Selanjutnya, masukkan itu apa yang kita akan hapus. Jadi kita hapus kembali nih ukuran. Jadi kita ketik ukuran. Nah, ukuran kita hapus nih dalam tabelnya. Nah, kita gunakan titik koma lagi. Udah seperti ini, tinggal kita enter saja. Nah, sudah berjalan ya. Oke, lanjut kita cek apakah benar sudah terhapus. Ini namun nah ini kita cek apakah sudah terhapus. Nah, sudah terhapus ya. Jadi di sini dari pertama kita menambahkan, terus kita menghapus kembali. Nah, seperti itu. Oke, sekian dari penjelasan pada aplikasi exam dan komen ke MPT untuk pembuatan tabelnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang nonton. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita semua. Oke, sekian terima kasih. Dadah.